Itu totalnya sekarang di Bali aja ini memecahkan rekor 947. Ayo, berikan yang terbaik buat diri kalian dan juga buat Garuda. Rasanya pasti bangga ya. Siapa sih yang nggak kenal Pak Erik kan? Semoga sepak bola kita lebih baik lagi ke depannya. Nggak ada yang namanya pemain titipan. Erick Thohir tolak pemain titipan di U17. Bergabung di bulan Agustus nanti TC-nya. Nah, di situ diseleksi ulang lagi untuk baru kita kirim ke Jerman. Erick Thohir baru-baru ini menyampaikan bahwa proses seleksi timnas U17 telah dilakukan dan ia memastikan bahwa tidak akan ada anak titipan dalam proses seleksi tersebut. Proses seleksi akan berlangsung di 12 kota di Indonesia yang bisa diikuti oleh peserta dari Sabang hingga Merauke. Penyeleksian melibatkan langsung Direktur Teknik PSSI, Indra Fajri, pelatih timnas U17 Bima Sakti, dan beberapa mantan pemain timnas Indonesia. Bagaimanakah proses seleksi tersebut berlangsung? Simak berita selengkapnya seperti ini. Timnas U17 bukan just pemain. Di setiap kesempatan wawancara, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir selalu menyampaikan bahwa tidak akan ada pemain titipan yang bakal masuk ke dalam skuad Garuda Asia. Seleksi akan dilakukan. Ya, tapi kita lihat nanti dalam durasi lebih dari 1 bulan, pemain-pemain mana saja yang dipilih. Dan saya harapkan pemain-pemain yang nanti dipilih bukan berdasarkan suka atau tidak suka, harus betul-betul profesional. Nah, dalam hal ini, ya, kabar baiknya teman-teman, bahwa Coach Bima Sakti akan ditemani juga oleh Dennis Wise yang merupakan Direktur Teknik dari Garuda Select. Menurutnya, timnas U17 bukan ajang just tip dan ia juga telah menyaksikan sendiri bagaimana proses seleksi di Training Center Bali United berlangsung. Dalam kesempatan itu, ia juga turut melaporkan bahwa terdapat sekitar 900 peserta yang mengikuti seleksi di wilayah Bali dan sekitarnya. Itu totalnya sekarang di Bali aja ini memecahkan rekor 947. Dari seleksi di Bandung dan Palembang, kita mendapatkan 6 pemain untuk bergabung di TC di Jakarta. Dan di TC Jakarta pun kemarin sudah mulai ada promosi degradasi 34. Dan yang rencana yang di 12 kota ini kita akan bergabung di bulan Agustus nanti TC-nya. Nah, di situ diseleksi ulang lagi untuk buat diri kalian dan juga buat Garuda. Rasanya pasti bangga ya. Siapa sih yang nggak kenal Pak Erik kan? Semoga sepak bola kita lebih baik lagi ke depannya. Nggak ada yang namanya pemain titipan, dan aku datang sini untuk menjadi pemain Garuda Indonesia. Semua pemain memiliki kesempatan yang sama. Erick Thohir mengatakan bahwa semua peserta dalam proses seleksi timnas U17 dipastikan akan mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama. Tidak ada peserta yang lebih diistimewakan karena PSSI sedang mencari pemain terbaik untuk bisa membela Indonesia di Piala Dunia U17 2023 mendatang. Jadi, yang pertama seleksi perlu dilakukan secara profesional, yang kedua seleksi perlu dilakukan secara bertahap. Nah, tahapannya itu seperti apa? Kalau feeling saya, tahapannya itu pertama-tama tentu harus ada latihan fisik. Selain itu, ia juga meminta kepada para panitia rekrutmen agar proses penyeleksian bisa bersikap objektif dan terbuka. Tentu harus ada latihan fisik. Memang Piala Dunia U17 ini adalah Piala Dunia untuk para pemain yang berada di level akar rumput atau grassroots level. Betul kan teman-teman? Tapi fisik pun harus kuat. Karena ini Piala Dunia. Lagi-lagi saya ulangi, this is World Cup my friends. Seleksi ketat sesuai kriteria. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menyampaikan bahwa proses seleksi akan berlangsung sangat ketat berdasarkan kriteria yang diinginkan. Jadi saya berharap betul-betul profesional pemilihan para pemain.
Jadi jangan sampai karena pemain-pemain yang sebelumnya pernah membela Timnas Indonesia U16 yang bermain di Piala AFF yang menjadi juara dan juga yang bermain di babak kualifikasi Piala AFC hanya mereka saja yang dipilih. Semua kandidat pemain yang dinyatakan lolos nantinya pastikan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh PSSI. Ia juga memastikan bahwa dalam proses tersebut tidak akan ada kecurangan yang dapat merugikan para pemain. Ke Piala AFC, jadi harus ada tim yang segar, tim yang fresh. Dan juga dari 6 pemain diaspora Indonesia, bukan tidak mungkin yang akan terpilih hanya 2, 3, atau mungkin hanya 4. Karena para pemain diaspora Indonesia tersebut pun harus dilihat karakter permainannya seperti apa. Karena mereka kan bermain di beberapa negara yang berbeda ya teman-teman. Seperti penjaga gawangnya tuh bermain di Jerman. Kemudian ada yang bermain di Spanyol, ada yang bermain di Belanda, ada yang bermain di Australia, dan ada yang bermain di Brazil. Jadi harus dilihat juga apakah karakter permainan mereka bisa nyetel atau enggak dengan karakter permainan para pemain lokal kita. Proses seleksi dipastikan sesuai koridor. PSSI menginginkan pemain terbaik dari yang terbaik melalui proses seleksi Timnas U17 ini. Sehingga PSSI juga terus memastikan jika proses rekrutmen bisa berjalan sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan. Pemain yang dipilih merupakan mereka yang dapat bermain untuk Timnas dalam jangka panjang. Mereka tidak hanya dipersiapkan untuk Piala Dunia U17 2023 ini, tetapi juga untuk Piala Dunia U20 di 2025 mendatang. Dengan proses seleksi yang baik dan sesuai koridor, PSSI yakin Indonesia bisa melahirkan pemain yang terbaik pula. Benar, kita bentuk seleksi, bentuk tim, bentuk training, ya. Dan kedepannya sendiri itu yang saya bilang bahwa inilah yang namanya berkesinambungan ketika Elite Pro Academy yang ada dilakukan oleh klub-klub umur 16, 18, 20 berkesinambungan dengan program tim nasional. Bertujuan mendapatkan 22 pemain terbaik. Proses seleksi Timnas U17 yang digelar sejak tanggal 12 Juli 2023 lalu telah sampai di kota Bali dengan capaian peserta lebih dari 900 orang. Proses seleksi yang bertajuk Talenta Garuda tersebut bertujuan untuk mendapatkan sebanyak 22 pemain terbaik dari seluruh Indonesia untuk bisa bergabung dan memperkuat skuad utama Garuda Muda U17. Mencari 11 pemain terbaik untuk Garuda Muda yang dipersiapkan tidak hanya untuk kejuaraan dunia U17 di Indonesia, tetapi kita persiapkan juga untuk kejuaraan dunia umur 20 tahun 2025.